30. Sen, kamu serius besok masih mau jualan? Tanya Rainero dengan dahi berkerut setelah mendengar perkataan Senina yang besok ia masih mau berjualan. Kan untuk terakhir kali, sayang bahan-bahan jualan aku yang masih ada masa, harus dibuang, sahut Senina sambil mendudukkan bokongnya di karpet bulu. Mereka baru saja pulang dari makan siang dengan keluarga Rainero. Sebenarnya tadi Mom Delena mencegahnya pulang. Ia meminta Senina menginap di hotel saja setelah membahas masalah kepulangan mereka nanti, tapi Senina menolaknya secara halus. Ya, beberapa hari lagi mereka akan pulang bersama ke negara asal mereka. Senina awalnya ragu, tapi akhirnya ia menerima menimbang kalau perusahaan induk milik Rainero ada di sana. Pun ia tidak mungkin terus berada di negara ini. Masa berlaku visanya hanya beberapa bulan jadi otomatis ia harus kembali ke negara asal bila visanya tidak diperpanjang. Ya udah, kamu hati-hati ya. Jangan angkat-angkat berat, ingat. Aku tidak mau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada kalian bertiga, ujar Rainero dengan sorot mata penuh cinta. Senina mengangguk dengan wajah tersipu. Sungguh, jantungnya kebat-kebit karena sikap Rainero yang penuh perhatian dan kasih sayang. Dulu memang ia kerap mendapatkan perhatian dari Theo, tapi tidak sampai membuat kinerja jantungnya meningkat drastis seperti ini. Mungkin karena Rainero pada dasarnya laki-laki dingin dan angkuh sehingga saat ia menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya membuat Senina benar-benar speechless. Sungguh sukar dipercaya, laki-laki dingin dan arogan ini mampu bersikap semanis dan selembut ini. Kakakmu besok jadi terbang ke Jepang. Rainero mengangguk. Yah, sebenarnya aku bisa saja meminta Axton menghandle pekerjaan di sana, tapi Axton pun sekarang sedang sibuk mengurus masalah di perusahaan induk. Apa sudah terjadi masalah? Rainero kembali mengangguk, telah terjadi penggelapan dana pajak. Apa? Bagaimana mungkin? Rainero mengedikkan bahunya, tak perlu kau pikirkan. Sekarang prioritasmu adalah aku dan anak yang ada di dalam kandunganmu jadi tak perlu memikirkan hal lain. Cukup aku dan anak kita. Dan satu lagi, mulai sekarang apapun yang terjadi, apapun yang kau inginkan, apapun yang ingin kau lakukan, semuanya wajib kau sampaikan padaku. Andalkan aku. Serahkan segalanya padaku. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan apapun demi kebahagiaanmu, ujar Rainero penuh kesungguhan. Mata Senina sampai berkaca-kaca, ia tak menyangka akan mendapatkan perlakuan istimewa seperti ini. Bahkan kedua orang tua serta kakek Rainero pun menerima dirinya dengan tangan terbuka. Sungguh tak pernah terpikirkan olehnya akan menjadi bagian dari keluarga Sanchez. Bahkan membayangkan menjalin hubungan dengan Rainero saja tak pernah terlintas dalam benaknya. Mungkin ini arti pepatah yang pernah tanpa sengaja ia pernah dengar dari tetangga-tetangga kontrakannya, Tuhan itu tidaklah memberikan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Dan memang benar, saat ia menginginkan Theo jadi pasangan hidupnya, ia justru diberikan ujian tak terduga yang membuat hubungan mereka seketika kandas. Senina pun baru tahu kalau keluarga Theo sebenarnya terpaksa menyetujui keinginan Theo, tapi setelah mengetahui kesalahannya, mereka pun dengan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka pada dirinya. Berbanding terbalik dengan keluarga Rainero, mereka justru menerimanya dengan tangan terbuka tanpa mempertanyakan perihal keluarganya. Keluarga. Tiba-tiba Senina memikirkan keluarganya. Bagaimana kalau keluarga Rainero tiba-tiba tidak menyukai dirinya karena keluarganya? Untuk masalah restu keluarga, jujur ia tidak memerlukannya sebab toh mereka saja tak pernah mempedulikan dirinya. Mereka juga telah mengusir dirinya. Tapi, entah bagaimana dengan keluarga Rainero. Apakah mereka masih mau menerima dirinya yang telah dibuang oleh keluarganya? Keesokan harinya, karena pagi-pagi sekali Rainero sudah harus melakukan penerbangan ke Jepang, jadi Rainero memilih tinggal di kontrakan sebelah. Sebelum pergi, Rainero ingin berpamitan dengan Senina dahulu. Tapi Rainero justru takut mengganggu Senina bila mengetuk pintu kontrakannya saat langit masih tampak gelap itu. Rainero pun mengambil ponselnya dan menghubungi Senina, siapa tahu perempuan itu sudah bangun, harapnya. Baru saja panggilannya berdering, detik itu juga panggilannya diangkat. Halo, Sen,
Kau sudah bangun? Kalau belum memangnya kenapa? Apa aku mengganggu tidurmu? Tanya Rainero sambil merapikan rambutnya. Tidak. Aku memang sudah bangun sejak tadi. Rainero menghentikan gerakannya. Kenapa begitu? Apa perasaanmu sedang tidak nyaman? Entahlah, tapi, sepertinya Twins tahu dedinya akan pergi jadi, Senina menggigit bibirnya. Jadi apa? Rainero tersenyum menunggu kelanjutan perkataan Senina. Jadi mereka ingin berpamitan. Rainero tersenyum, entah itu memang keinginan anak-anaknya atau Senina sendiri. Ia pun bergegas menuju pintu kontrakan Senina. Mereka yang ingin berpamitan atau ibu mereka. Goda Rainero. Mata Senina mendelik dengan semburat merah di pipi. Ia pun berkilah, siapa? Aku. Tidak. Ini benar anak-anakmu. Kalau tidak mau percaya ya sudah, sewot Senina. Iya, my twins yang ingin berpamitan. Ingat, laki-laki harus mengalah karena perempuan selalu benar. Kalau begitu, bisa kau bukakan pintu, aku sudah di depan, ucap Rainero membuat Senina membelalakkan matanya. Ia pun berjalan dengan cepat menuju pintu kontrakannya. Baru saja pintu terbuka, tiba-tiba Rainero mendorong pelan pundak Senina sehingga kembali masuk ke dalam. Kemudian dengan kakinya ia menutup pintu dan menarik pinggang Senina ke dalam dekapannya. Sebelum aku pergi, aku pun ingin berpamitan dengan calon ibu dari anak-anakku ini, bisiknya tepat di depan wajah Senina membuat perempuan itu terkesiap sebab dalam hitungan detik Rainero telah menyergap bibirnya dengan pagutan dan lumatan yang dalam dan cukup menuntut. Setelah beberapa saat, Rainero pun melepaskan tautan bibirnya seraya tersenyum lebar. Kemudian ia menunduk dan melabuhkan kecupan-kecupan kecil di atas perut Senina. Hai twins baby, Daddy pergi dulu ya. Jaga Mommy dan jangan buat Mommy kesusahan ya. Semoga urusan Daddy bisa cepat selesai biar kita bisa berkumpul bersama lagi, ucapnya sambil mengusap perut Senina. Ada rasa nyaman dan hangat mengalir di sekujur pembuluh darah Senina. Ia pun tersenyum seraya mengantarkan kepergian Rainero menuju mobilnya yang dikendarai Mark. Siang harinya, sesuai perkataan Senina ia pun kembali berjualan, tapi tidak banyak seperti biasanya. Senina hanya ingin menghabiskan bahan yang tersisa. Tapi saat Senina mengemas sisa bakso crispy-nya untuk ia bagikan kepada beberapa orang di sana, tiba-tiba saja mobil Satpol PP berhenti tepat di depan gerobak jualan Senina. Senina tentu saja terkejut. Ternyata menurut petugas, ada yang melaporkan dirinya yang berjualan di sana. Yang menjadi bahan permasalahannya adalah karena dia merupakan warga asing dan tentunya melanggar ketentuan. Beruntung warga dan Adisti serta Gladys membantunya membebaskan diri dari para petugas yang hendak memboyongnya ke kantor polisi. Keesokan harinya, saat Senina sedang melamun memikirkan Rainero yang tak kunjung menghubunginya sejak kepergiannya kemarin, tiba-tiba didatangi oleh Gladys dan Adisti. Kalian sebenarnya mau bawa aku kemana sih? Udah, pakai aja dulu gaun ini, setelah itu ikut kami ke suatu tempat. Kami yakin, kau pasti akan suka, ujar Gladys seraya menyerahkan sebuah kotak yang berisi sebuah gaun berwarna biru muda, perhiasan, dan juga sepatu flat shoes. Tapi, nggak ada tapi-tapian, pokoknya buruan pakai. Jangan lupa dandan yang cantik, kami tunggu. Adisti mengerlingkan sebelah matanya setelah berhasil mendorong Senina masuk ke dalam kamar. Senina baru saja keluar dari kamarnya. Dress berwarna biru laut itu ternyata begitu cocok dengan kulit putih Senina. Di lehernya melingkar kalung mutiara yang cantik berkilau. Tak lupa telinga dan pergelangan tangan pun dihiasi perhiasan serupa. Dengan sentuhan make up minimalis membuat calon ibu muda itu tampil makin bersinar. Adisti dan Gladys sampai terkagum-kagum melihat penampilan Senina. Yok mbak, ikut kami, ajak Adisti sambil merangkul lengan Senina keluar dari kontrakan. Sebenarnya kalian mau bawa aku kemana sih? Tanya Senina lagi yang kebingungan sekaligus penasaran. Apalagi saat kedua orang itu memandunya masuk ke sebuah mobil limosin yang entah sejak kapan telah berada di depan kontrakannya. Gara-gara keberadaan mobil mewah itu, banyak warga yang berkumpul sambil berbisik-bisik penasaran, sebenarnya punya siapa mobil itu. Kamu nurut aja kenapa sih? Nanti juga tahu sendiri. Ayo, buruan masuk.
Pangeranmu sudah menunggu kedatangan sang putri, ujar Gladys sambil terkekeh. Ih, kalian nyebelin banget sih pakai rahasia-rahasiaan segala, omel Senina, tapi ia tetap menuruti perintah kedua temannya itu. Sen, panggil seseorang membuat ketiga orang itu menoleh. Seseorang itu seketika terpana pada kecantikan di calon ibu muda itu. Cantik, gumamnya. Plak, jangan kelamaan liatnya. Entar Pangeran Mbak Bule ngamuk, tahu rasa, kelakar Adisti membuat Wayan menekuk wajahnya. Mengabaikan kelakar Adisti, Wayan justru bertanya pada Senina, kau mau kemana, Sen? Tanyanya penasaran. Aku pun tidak tahu. Entah mereka merencanakan apa. Mereka cuma minta aku ganti pakaian terus naik mobil ini, jawab Senina. Lantas ia pun menoleh ke arah Adisti dan Gladys, kalian berdua, ayo masuk. Adisti dan Gladys menyengir lebar, kami nggak ikut, Sen. Kamu pergi sendiri aja. Bye, semoga harimu menyenangkan, seru Adisti dan Gladys setelah menutup pintu mobil. Tak lama kemudian, mobil pun melaju meninggalkan ketiga orang itu. Udah beli Wayan, nggak usah cemberut, entar jadi jelek lo, goda Adisti. Mata Wayan mendelik, itu pasti rencana laki-laki sombong itu kan? Kenapa kalian justru lebih mendukung dia sih? Bukannya laki-laki itu telah menyakiti Senina, terbukti Senina sampai kabur ke sini, tapi kenapa kalian lebih mendukung dia dibandingkan aku? Ketus Wayan. Gladys menyeringai, perasaan itu tidak bisa dipaksakan, bos. Apalagi yang Senina kandung itu anak Merein. Jadi orang nggak boleh jahat dong, tega bener mau misahin calon baby sama ayahnya. Terlepas dari Merein pernah bersalah di masa lalu, tapi dia sudah berusaha menebusnya. Senina pun sudah memaafkan. Sebaiknya kau ikhlaskan Sen, Yan. Kalau kau memang menyayanginya, maka kau pun pasti akan senang melihatnya bahagia, pungkas Gladys membuat Wayan tercenung. Sementara itu, Senina yang sedang berada di dalam mobil tampak kebingungan sebab jalan yang ia lewati merupakan jalan yang tak pernah Senina lalui sebelumnya. Matanya bergulir memperhatikan setiap sisi mobil yang tergolong salah satu mobil mewah tersebut. Senina ingin bertanya pada sopir di depan, tapi sayang antara kursi belakang dan kursi pengemudi dibatasi oleh sebuah pembatas membuatnya tidak bisa berkomunikasi dengan sopir di depannya. Sebenarnya mobil ini mau membawaku kemana? Cek, Disti dan Gladys benar-benar menyebalkan, gumam Senina. Ia menghembuskan nafas, lalu merogoh ponselnya dalam tas kecil yang ia bawa. Diperiksanya pesan yang terakhir ia terima dari Rainero, sudah lebih dari 24 jam, tapi Rainero belum juga menghubunginya kembali. Dia kemana sih? Dasar menyebalkan. Gerutunya kesal. Kemudian ia kembali menyimpan ponselnya tanpa ingin mencoba menghubungi Rainero lebih dahulu. Gengsi. Ya, wanita hamil itu merasa gengsi. Tak lama kemudian, mobil Senina berhenti di tepi pantai. Pantai itu sebenarnya cukup ramai, tapi anehnya tempat mobil itu berhenti justru sepi. Bahkan nyaris tidak ada satu orang pun di sana seolah tempat itu memang disiapkan untuk dirinya. Cek, jangan GR kau, Senina. Memangnya siapa yang bisa membuking pantai sampai seperti ini? Buang-buang uang saja. Ceklek. Pintu mobil terbuka. Sopir tadilah yang membukakan pintu untuknya. Dengan hati-hati, Senina turun dari dalam mobil. Senina terperangah sebab tempat kakinya menginjak sudah terbentang karpet merah. Ia sudah seperti artis yang akan menghadiri perhelatan akbar saja. Silakan ikuti petunjuk yang ada di papan itu, Nona, ujar sang sopir seraya menunjuk ke papan yang terdapat tanda panah. Senina mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Setelahnya, Senina pun berjalan mengikuti petunjuk hingga tak lama kemudian Senina melihat seseorang yang menggunakan setelan jas serba putih yang membelakanginya. Senina terus berjalan mendekati seseorang itu. Saat jarak mereka mulai terkikis, seseorang itu pun membalikkan badannya. Mata Senina terbelalak dengan mulut menganga. Sosok yang berdiri di hadapannya itu tersenyum lebar membuat kadar ketampanannya meningkat berkali lipat. Rain, kamu. Senina terkejut. Bukankah Rainero seharusnya berada di Jepang saat ini, tapi mengapa ia sudah berada di hadapannya? Rainero mendekat lalu menyerahkan buket mawar merah pada Senina.
Senina menerimanya dengan hati membuncah bahagia. Surprise, ucap Rainero membuat Senina mendelik. Kenapa kau tidak mengabariku kalau sudah pulang? Protes Senina. Aku sudah bilang surprise. Bukan surprise kalau bilang-bilang, ujar Rainero sambil tersenyum lebar. Kalian ternyata kerja sama. Bagus sekali, jadi mereka sudah lebih dulu tahu kepulanganmu daripada aku, omel Senina. Tapi karena kau sudah menyiapkan kejutan ini aku akan memaafkanmu, ujar Senina sambil menatap ke belakang Rainero. Di sana ternyata sudah ada meja bundar dengan berbagai hidangan dan sebotol wine. Lalu ia mencium bunga mawar merah yang ada di dalam pelukannya. Bunganya kau cium, tapi orang yang memberinya tidak, protes Rainero pura-pura kesal. Senina terkekeh kemudian mendekati Rainero dan secepat kilat Senina memberikan kecupan di pipi Rainero membuat pria itu tersenyum dengan wajah memerah. Rainero sudah seperti Abek yang baru saja berpacaran. Benar-benar menyenangkan. Sebenarnya masih kurang, tapi terima kasih. Biar nanti aku ganti berkali lipat, ujar Rainero seraya terkekeh. Senina mendelik paham maksudnya. Senina lantas memalingkan wajahnya yang tiba-tiba memerah saat mengingat ciuman terakhir mereka sebelum Rainero berangkat ke Jepang. Rainero lantas membimbing Senina menuju kursi. Rainero melayani Senina dengan sangat baik. Kau menyuruhku minum itu. Tunjuk Senina ke arah botol wine. Rainero menggeleng dengan tegas, tentu tidak, sweetie. Ini khusus untukku. Kalau untukmu, nanti datang setelah makan selesai. Senina tersenyum. Ia begitu menikmati bagaimana cara Rainero melayaninya. Aku tak menyangka, laki-laki dingin dan arogan sepertimu bisa melayani seorang perempuan dengan begitu telaten. Aku jadi iri dengan mantanmu itu karena bisa mendapatkan perhatian sebesar ini lebih dahulu. Rainero mendongakkan wajahnya, untuk apa iri sweetie? Harus kau ingat, dia hanya bagian dari masa lalu, sedangkan kau adalah masa depanku. Orang yang akan menghabiskan sepanjang usianya denganku. Orang yang akan jadi pemilikku satu-satunya. I'm you, sweetie. The one and only, ucap Rainero seraya menatap lekat ke netra biru safir Senina. Bagaimana Senina tidak berdebar bahagia kalau Rainero bersikap semanis ini padanya? Aku harap ini bukan hanya sekedar bualan ataupun gombalan saja, sahut Senina. Tentu saja. Sebagai bukti, setelah menikah kita akan melakukan perjanjian pranikah. Bila aku sampai menyakitimu apalagi mengkhianatimu, maka semua asetku akan berpindah padamu dan anak-anak kita, bagaimana? Senina bungkam. Ia tak menyangka Rainero akan berbuat sejauh itu untuk membuktikan kesungguhannya. Aku tidak membutuhkan itu, Rain. Yang aku butuh hanyalah kesungguhanmu. Tapi bila kau tetap ingin melakukannya, aku takkan mencegah. Sebab bisa saja kau telah berusaha setia, tapi kita tidak tahu wanita di luar sana, bisa saja karena terobsesi padamu mereka akan melakukan berbagai cara. Dan aku yakin, setelah mereka tahu kalau semua hartamu itu adalah milikku dan anak-anak kita, mereka pasti akan segera mundur, ujar Senina seraya memainkan alisnya. Rainero tergelak tak menyangka akan jalan pikiran Senina bisa sejauh itu. Tapi setelah dipikir-pikir, memang begitulah wanita. Jalan pikiran mereka memang cenderung lebih maju dan jauh dari pola pikir pria. Rainero mengangguk, luar biasa. Aku tak menyangka kau akan berpikir sejauh itu, tapi no problem. Apa yang kau katakan benar juga. Jadi, mari kita makan. Aku sudah tidak sabar untuk menyantap dessert kita. Makan utamanya saja belum, kau sudah memikirkan makanan penutup. Senina menggeleng seraya tersenyum. Mereka pun melanjutkan agenda makan malam itu. Langit yang makin pekat, tampak indah dari biasanya. Bintang-bintang bertaburan menambah keindahan di langit yang menjelaga. Setelah makanan utama selesai, seorang pramusaji mendorong troli dan meletakkan dessert ke atas meja. Dessert Senina berupa puding dengan campuran es krim stroberi, coklat, dan vanila. Ada sebuah stroberi segar di atasnya membuat Senina menelan ludahnya sendiri. Tak sabar menyantap puding es krim itu, Senina pun langsung meminta izin Rainero untuk menyantapnya. Senina menyantap es krim itu dengan mata memejam, menikmati setiap bulir rasa yang benar-benar pecah di mulutnya.
Saat sedang menyantap es krim, tiba-tiba Senina merasakan ada suatu benda bulat dan keras di dalam mulutnya. Di saat bersamaan terdengar suara derungan sebuah helikopter yang mengudara tepat di atas pantai. Tak lama kemudian, helikopter itu membentangkan spanduk berukuran super besar membuat mulut Senina menganga. Kemudian ia melirik benda keras yang tadi ada di dalam mulutnya. Mata Senina seketika terbelalak. Netra itu menatap tak percaya pada apa yang ada di depannya saat ini. Ini, netra Senina berkaca-kaca. Apalagi saat membaca tulisan yang ada di spanduk tersebut. Will you marry me? Rainero lantas mengambil cincin yang tadi Senina pegang. Kemudian Rainero berjongkok di hadapan Senina sambil menyodorkan cincin di tangannya membuat Senina sampai menutup mulutnya. Senina, aku tahu perbuatanku di masa lalu mungkin sangat menyakitimu. Dan aku tahu, pasti sulit untuk melupakan kesalahanku itu. Namun, kau dengan besar hati memaafkan, bahkan menerima diriku. Senina, aku mungkin tak bisa berjanji, tapi aku akan berusaha dan terus berusaha membahagiakanmu dan menjadikanmu satu-satunya wanita dalam hidupku. Senina, meskipun sebelumnya kau telah menerima lamaranku, tapi aku sadar, lamaranku saat itu belumlah layak. Maka dari itu, di kesempatan ini, aku ingin melamarmu kembali. Senina, will you marry me? Rinai air mata membasahi pipi Senina. Ia benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan lamaran sedemikian indah ini. Tanpa ragu, Senina pun mengangguk dan mengulurkan tangannya. Dengan senyum lebar, Rainero pun menyematkan cincin bermata biru safir, sama seperti netra sang wanita itu ke jari manisnya. Di saat bersamaan, tiba-tiba langit bersinar cerah. Kembang api pecah menghiasi langit membuat malam itu kian indah tak terkira. Rainero lantas berdiri saling berhadapan dengan Senina. Ia lantas memangkas jarak dan mulai mendekatkan wajahnya. Rainero meletakkan salah satu telapak tangannya di tengkuk Senina, sedangkan satunya merengkuh pinggang. Senina yang paham apa yang Rainero hendak lakukan pun memejamkan mata. Tak butuh waktu lama, mereka pun saling menautkan bibir mereka. Di bawah gemerlap langit malam, mereka saling memagut, mencecap, dan melumat. Mereka lakukan itu dengan lembut dan penuh kehangatan. Tak ada nafsu. Yang ada hanya rasa cinta yang kian membuncah, mengalir di setiap sendi hingga pembuluh darah.